Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama akan mempelajari mengenai materi akidah atau AIK 1 yang insyaallah di dalamnya kita akan membahas mengenai hakikat ketuhanan dan kemanusiaan, yang itu menjadi suatu dasar pengetahuan yang harus diketahui oleh setiap individu dari kita semua manusia. Sebab dengan kesadaran kemanusiaan kita menyadari bahwasanya ada kekuatan di luar diri kita, sehingga tidak ada satu manusia pun yang memiliki pengetahuan tentang rencana dilahirkannya. Oleh karena itu, untuk mengawali dari kesadaran menjadi manusia, maka kita memulai mengenal siapa itu manusia. Baik, untuk materi yang kita akan pelajari terkait dengan ketuhanan dan kemanusiaan, terutama di dalam agama Islam, kita akan berangkat dari firman Allah yang mana tertulis di surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Sehingga hubungan antara nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan pada hakikatnya adalah yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita diberikan informasi di awal mengenai tujuan kita untuk hidup atau dihidupkan di dunia, yaitu beribadah. Namun pada pengawalan kesadaran untuk kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa mengawalinya dengan pengetahuan. Yang mana di ayat lain Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Sehingga pintu untuk masuk pada kesadaran ketuhanan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ilmu. Oleh karena itu diawali dengan kita mengenal diri kita sebagai manusia, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sehingga kalau kita bisa membuat satu peta kesadaran dalam diri manusia, kita bisa membaginya menjadi 3. Yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sehingga setiap dari individu diri kita mesti memiliki 3 bagian
ruang kesadaran ini, masa lalu, masa kini, masa depan. Dan juga sekaligus manusia memiliki komponen pada dirinya yang kita bagi. Dia memiliki fisik, akal, dan hati nurani. Jadi kompetensi dari diri manusia memang didesain memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhannya, yang berbeda dengan mungkin makhluk yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, yang mana makhluk tersebut tidak diberikan yang dilupakan, yaitu akal. Oleh karena itu ayat yang pertama turun ketika Nabi berdiam diri di Gua Hira, diawali dengan ayat Iqra, yaitu bacalah. Yang mana membaca di sini memiliki makna yang luas, tidak hanya tekstual, tapi juga membaca dengan kesadaran, pemahaman, yaitu memfungsikan akalnya. Dan dari kesadaran kompetensi manusia ini, maka kita bisa mengetahui tentang hakikat keyakinan akidah atau keimanan dalam diri manusia. Maka pengertian akidah sendiri bisa kita artikan sebagai tasdik bil qaul. Kemudian yang kedua, yakti bidalil. Yang ketiga, mutafiq bil waqi'. Disinilah prinsip kesadaran keimanan yang di dalam agama Islam. Apa itu tasdik bil qaul? Yaitu keyakinan yang ada dalam hati. Jadi hakikat keimanan itu sendiri berada dalam hati seseorang. Kemudian yang kedua, yakti bidalil, memiliki argumentasi, memiliki dalil, yang mana dalam agama Islam tidak ada doktrinasi untuk meyakini adanya Allah Ta'ala. Semuanya menggunakan dalil. Sehingga dengan mudahnya kita menjelaskan Allah itu yang ahad dengan pengetahuan bahwasanya semua alam ini ada disebabkan adanya yang menyebabkan, yang mengadakan. Sehingga mustahil akal itu memahami yang ada disebabkan dari ketiadaan. Lalu yang ada itu berapa jumlahnya? Maka di agama Islam kita menyampaikan Tuhan itu adalah ahad, esa. Sebab jika ada dua Tuhan atau lebih, maka pemahaman akal kita akan sulit untuk memahaminya karena masing-masing memiliki kebebasan yang sama, kekuatan yang sama, sehingga tidak mungkin terjadi kestabilan, keseimbangan dalam alam semesta. Sehingga dia sangat membuat nyaman dalam kesadaran akal manusia. Yang ketiga, mutafiq bil waqi', yaitu dia sangat sesuai dengan realita. Dengan adanya Allah yang ahad, maka alam semesta berjalan dengan baik-baik saja. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada manusia yang tidak berjenis kelamin atau berkelamin ganda. Karena apa? Konsepnya adalah Tuhan yang ahad. Sehingga tidak ada perkelahian, perselisihan antara siang dan malam. Oleh karena itu, dengan keyakinan akidah dalam agama Islam, yang itu nanti membuat satu potensi kekuatan kesadaran terhadap diri manusia, baik secara akal, hati, dan fisiknya. Oleh karena itu, dari kesadaran akidah ini diharapkan nantinya akan membuahkan suatu
perubahan yang lebih baik secara individu ataupun untuk sekitarnya, masyarakat yang luasnya. Oleh karena itu, sekali lagi materi ini tidak hanya kita sajikan untuk sekedar formalitas mata kuliah, tapi ini menjadi mata kuliah wajib secara individu, yang dimana kita menjadi manusia, bagaimana untuk bisa menemukan siapa diri kita dan siapa yang menciptakan kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sesi pertemuan kali ini. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan itu datangnya dari kami. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.